Mungkin kita sebagai rakyat biasa sudah geram melihat ulah para pejabat negara yang seenaknya sendiri, selalu ingin dihargai, apapunlah itu. Atau mungkin kita juga kesal, pas lagi macet, diklakson sama mobil belakang kita, apalagi pakai light bar atau strobo, pas sudah nyelip ternyata itu mobil plat hitam biasa, ada stiker taman safarinya atau wahana-wahana permainan lagi. Tapi ternyata di dunia ini masih ada pejabat negara yang bergaya hidup normal, dalam arti selayaknya seperti warga umum biasa, tidak semena-mena, bahkan tidak gengsi dengan status yang disandang. Langsung saja inilah 10 pejabat negara di dunia yang bergaya hidup normal. 1. PM Inggris David Cameron. Perdana Menteri Inggris ini pernah tertangkap kamera sedang mengantri membeli jajanan pastel bersama istri dan kedua anaknya di salah satu food truck di Bazar Natal, Hyde Park, London pada Desember 2013 silam. Terlihat mereka tampak seperti keluarga pada umumnya, dengan menggunakan pakaian kasual seperti celana jeans dan jaket biasa. Mereka pun juga berbaur di dalam keramaian warga London pada acara Bazar Natal tersebut. Selain itu, pada 19 Agustus 2015 Bapak David Cameron ini juga tertangkap kamera salah satu penumpang pesawat EasyJet tujuan Portugal. Maskapai ini merupakan maskapai kelas murah yang terkenal di masyarakat Eropa dan beliau duduk di kursi kelas ekonomi tanpa pengawalan. Seperti yang kita ketahui, kelas ekonomi tidak menyediakan fasilitas makanan untuk penumpangnya, dan Pak Cameron ini hanya memakan camilan yang dibawanya sendiri. Sang istri yaitu Ibu Samantha pada Desember 2011 juga pernah terlihat berbelanja dengan mendorong kereta belanjanya sendiri di IKEA London tanpa pengawalan. Senangnya punya pemimpin seperti itu. 2. Presiden Prancis François Hollande. Berbeda dengan Presiden Prancis sebelumnya yaitu Nicolas Sarkozy yang dijuluki Presiden Bling, Bapak François ini justru hidup dengan sederhana walaupun sebagai pemimpin nomor 1 di negaranya. François Hollande ternyata tidak memiliki mobil pribadi. Beliau hanya memiliki satu skuter Piaggio dan motor inilah yang selalu dinaikinya jika akan bepergian, termasuk ke istana negaranya. Terkadang beliau juga suka naik angkutan umum jika hendak ke istana. Uniknya lagi, Pak François tidak menggunakan pengawalan saat mengendarai skuternya. Selain itu, presiden ini selama di Paris hanya menyewa sebuah apartemen. 3. Presiden China Xi Jinping. Pada akhir tahun 2013, seorang pembeli bakpao di distrik Xicheng, China, memfoto presidennya yang ikut mengantri dan membeli bakpao, lalu membayarnya sendiri sebesar 21 yuan atau sekitar Rp42.000. Pengunjung yang akhirnya tersadar bahwa ada presiden di tengah-tengah antrian, langsung mengabadikan momen langka tersebut dengan memotret bahkan sampai mengambil video. Bapak Xi Jinping akhirnya dapat menikmati makanannya baru sekitar 20 menit setelah memesan karena harus melayani foto bersama dari pengunjung. Memang benar-benar langka pemimpin seperti itu apalagi di Indonesia. 4. PM Singapura Lee Hsien Loong. PM negara tetangga ini patut dijadikan teladan bagi pejabat-pejabat di negara kita. Beliau rela mengantri sekitar 30 menit untuk membeli sayap ayam goreng yang kurang lebih seharga Rp15.000. Tampak Bapak Lee ini seperti seorang warga biasa, sekitaran umur 55-60-an yang hendak membeli makanan. Tidak terlihat ada pengawalan satu orang pun untuk seorang pejabat negara, bahkan ketika sudah duduk, ada seseorang yang memberikan beliau semangkuk sop kacang hijau, dan beliau mengucapkan terima kasih. Mungkin warga tersebut sangat mencintai Bapak Lee ini. 5. Presiden Irlandia Michael D. Higgins.
Selanjutnya teladan yang dapat kita ambil adalah kedisiplinan dari seorang pejabat negara. Adalah Presiden Republik Irlandia ke-9 Michael D. Higgins, tampak rela mengantri di sebuah ATM pinggir jalan. Beliau nampak seperti seorang warga biasa yang hendak menggunakan mesin ATM. Walaupun berpakaian rapi dan terlihat ada seorang pengawal, tapi beliau memberikan contoh kepada kita bahwa semua orang wajib disiplin mengantri apapun status yang dipegang. 6. Pejabat kepolisian di Surabaya. Kali ini bukan di luar negeri tetapi di negara kita sendiri, Indonesia. Saya sampai terharu ternyata masih ada pejabat yang seperti ini. Seorang pejabat kepolisian rela menikmati kemacetan yang terjadi di Jalan Ayani Surabaya, yang notabene terkenal macet pada jam-jam tertentu. Beliau memang dikawal oleh satu orang polisi menggunakan sepeda motor. Tetapi ketika masuk dalam kemacetan, pejabat tersebut memberikan isyarat kepada polisi yang mengawal untuk mundur berada di belakang mobil dan tidak membunyikan sirine, dan beliau pun larut dalam kemacetan selayaknya warga biasa. Setelah foto tersebut diunggah ke Facebook oleh netizen, pejabat itu langsung banyak mendapatkan pujian. Tidak diketahui siapa seorang pahlawan rakyat yang ada di dalam mobil tersebut. Salut, lanjutkan Pak. Info dari salah seorang kaskuser, beliau adalah Wakapolda Jatim. 7. Wali Kota Surabaya Ibu Tri Risma hari ini. Kali ini benar-benar murni pengalaman saya sendiri, saya yang melihat dan merasakannya. Pada waktu itu 17 Agustus, tapi saya lupa tahunnya sekitar 2012 atau 2013, saya hendak ke Jakarta dari Surabaya menggunakan pesawat. Setelah proses check-in, saya menuju ke ruang tunggu. Ternyata di dalam ruang tunggu tersebut sudah ada Ibu Risma, duduk biasa membaur dengan warga lainnya yang sama-sama hendak bepergian, dengan hanya didampingi satu orang pengawal perempuan, tanpa ada pengawalan ketat spesial, dan yang saya salutnya lagi, tas jinjingnya beliau sendiri yang membawa. Siangnya saya baru tahu dari TV kalau Ibu Risma menghadiri upacara kemerdekaan di Istana Negara. Betapa saya tertegun, seumur hidup saya baru ngelihat sendiri seorang pejabat seperti itu. 8. Mantan Presiden Uruguay Jose Mujica. Mungkin kita semua udah pernah dengar kesederhanaan dari mantan presiden ini, karena beliau mendapat predikat sebagai presiden termiskin di dunia. Jose Mujica, seorang mantan presiden Uruguay yang memberikan 90% kekayaannya untuk rakyat, dan hanya hidup di masa tuanya dengan kekayaan 10 juta rupiah saja, dari sisa seluruh kekayaannya yang telah diberikan. Saking dekatnya dengan rakyat semasa menjabat, beliau sampai tidak mau dipanggil Bapak, Tuan, atau panggilan hormat lainnya, tetapi beliau dipanggil Pepe. Saat ini beliau tinggal di sebuah rumah sederhana di daerah pertanian, hidup dengan istrinya yang juga seorang politikus sederhana, dan mobil kesayangannya yaitu VW Beetle tua warna biru. 9. Mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad. Tidak lengkap jika kita tidak masukkan presiden yang satu ini. Bahkan seluruh dunia pun mengakui kesederhanaan dari Bapak Ahmadinejad. Beliau selalu membawa bekal makan pagi yang telah dibuatkan oleh istrinya, untuk dibawa ke Istana Negara dan selalu memakannya. Bapak Ahmadinejad pernah merubah kebijakan pesawat terbang kepresidenan yang mewah menjadi pesawat kargo dan pesawat terbang biasa kelas ekonomi, dengan alasan agar tidak memberatkan rakyat Iran membayar pajak untuk dirinya. Sungguh tindakan yang perlu ditiru oleh semua orang. Dilaporkan kekayaan Bapak Ahmadinejad hanyalah sebuah rumah sederhana warisan dari ayahnya dan sebuah mobil Piaget 504 warna putih tahun 1977.
Seorang wartawan pernah mengambil gambar pakaian beliau yang sudah robek, menunjukkan bahwa beliau memang apa adanya. Kalau kita jadi rakyatnya pasti kita sedih kan, kalau lihat pemimpin kita, pakaiannya robek seperti itu dan hidupnya sangat sederhana. Beliau semasa menjadi presiden juga pernah menikahkan putranya dan acaranya tidak terlihat seperti acara pernikahan seorang pejabat negara yang sangat mewah seperti di negara kita. Tapi hanyalah sebuah acara sederhana dan hanya dihadiri oleh beberapa kerabat beliau saja. 10. PM Belanda Mark Rutte dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Kalau yang ini mereka memiliki kemiripan, maka dari itu saya gabungin jadi satu. Mark Rutte, seorang Perdana Menteri Belanda yang terkenal memiliki gaya hidup sederhana, walaupun dilahirkan dalam keluarga menengah ke atas. Beliau menjunjung tinggi nilai kesederhanaan dan saling berbagi yang telah diajarkan oleh orang tuanya sejak kecil, dan hingga menjabat menjadi Perdana Menteri beliau berkomitmen untuk bersepeda dari rumah menuju tempat kerjanya. Bapak Rutte juga sosok yang berani. Pada saat bertemu PM Israel dan Benjamin Netanyahu, beliau tidak segan untuk mengucapkan jangan membangun pemukiman di tepi barat. Pada kasus yang melibatkan Indonesia pada masa perjuangan revolusi di Rawagede, Bapak Rutte meminta maaf langsung dan bersedia memberikan kompensasi atas terbunuhnya 430 rakyat Indonesia yang dibantai oleh tentara Belanda pada tahun 1947. Sama seperti Bapak Rutte, Wali Kota Bandung yang satu ini juga berkomitmen, jika tidak ada dinas luar kota, maka beliau akan bersepeda menuju tempat kerjanya yang kurang lebih berjarak 5 km dari rumahnya, dengan sepeda biru dan jaket merah khasnya. Salut untuk bapak-bapak hebat ini. Itulah beberapa pejabat negara yang tidak merasa semena-mena, tidak gengsi, dan merasa mereka hanyalah orang biasa yang mengemban amanat untuk menjadi seorang pemimpin.